Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu pada mata kuliah kalkulus. Hari ini kita masuk pada modul 1. Saya akan ke screen. Yaitu materi pertama kita mengenai sistem bilangan real. Apa itu sistem bilangan real? Berarti kita bicara mengenai bilangan real. Bilangan real itu merupakan bilangan nyata. Jadi kalau kita lihat pada suatu sistem bilangan itu ada bilangan asli. Nah, untuk bilangan asli ini biasa disebut dengan bilangan natural. Kemudian ada bilangan nol dan bilangan negatif. Sehingga pada sistem bilangan asli itu menjadi sistem bilangan bulat. Nah, bilangan bulat dinotasikan dengan Z. Lalu ada juga bilangan rasional yang dinotasikan dengan Q. Jadi bisa dibuat himpunannya adalah bilangan rasional itu didefinisikan sebagai A per B, di mana B itu tidak sama dengan 0. Sehingga dapat dinyatakan N himpunan bagian dari Z. Jadi bilangan natural tadi atau bilangan asli itu adalah himpunan bagian dari bilangan bulat dan bilangan bulat atau Z itu adalah himpunan bagian dari bilangan rasional. Dan bilangan rasional itu adalah himpunan bagian dari bilangan real. Nah, bisa kita lihat pada gambar diagram. Nih, diagram Venn-nya. Warna biru ini adalah bilangan real. Di dalamnya ada bilangan rasional. Bilangan rasional yang bentuknya A per B tadi, di mana B tidak sama dengan 0. Kemudian di dalam bilangan rasional ada bilangan bulat. Kita tahu bilangan bulat itu ada 0, ada bilangan positif, dan ada bilangan negatif. Nah, di dalam bilangan bulat ada bilangan asli. Bilangan asli bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sekarang kita lihat pada garis bilangan. Coba digambarkan pada garis bilangan 2, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, minus setengah, 5 per 2, dan akar 5 pada garis bilangan. Jadi kalau kita buat di sini, ini ada garis bilangan misalnya, maka kita tentukan 0, sini minus 1, ini 0, di sini minus 2, sini berarti 1, sini 2. Nah, minus setengah berarti di sini. Ini adalah bilangan rasional. Lalu 5 per 2. 5 per 2 itu berapa? 2,5 atau 2,5. Kemudian akar 5. Akar 5 itu adalah 2,2. Jadi sekitaran di sini. Nah, ini adalah akar 5. Nah, jadi bilangan-bilangan real ini bisa kita tampakkan pada garis bilangan. Nah, kalau kita buat pada diagram, pada jenis bilangan, ini bisa kita buat seperti ini. Untuk bilangan real.
Untuk bilangan real. Jadi di sini bisa dilihat bahwa contoh dari bilangan real itu bisa 1, 2, lalu tadi dikatakan ada bilangan bulat. Bilangan bulat ini adalah bilangan bulat 0, 1, 2 ya, bilangan bulat. Kemudian ada bilangan prima, bilangan caca, bilangan 0. Lalu di dalam bilangan caca tadi itu adalah bilangan caca 0, 1, 2 ya. Kemudian bilangan pecahan atau bilangan rasional. Bilangan irasional bilangan di bawah tanda akar. Lalu bilangan rasional itu adalah bilangan yang berbentuk A per B tadi, 2/3 atau 2/4 ya. Nah, jadi dia hampir sama bilangan rasional itu dengan bilangan pecahan ini sebenarnya. Ya, sama. Kemudian pada bilangan rasional ada bilangan bulat positif, bilangan negatif, lalu ada bilangan genap. Nah, nanti juga ada bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu biasanya ada I. I di situ menyatakan bilangan negatif di bawah tanda akar. Kemudian kita lihat sifat-sifat operasi bilangan. Nah, di sini untuk sifat-sifat operasi bilangan itu sudah kalian pelajari sejak SD. Ada sifatnya komutatif. Jadi kalau kita lihat contoh di sini, A ditambah B, A ditambah B sama dengan 10. Berarti di sini ada suatu pernyataan, ada dua bilangan yang jika dijumlahkan berjumlah 10. Nah, jadi di sini coba tentukan nilai A dan B. Jadi berarti kita bisa menentukan bilangan apa saja yang bisa dijumlahkan yang bernilai 10. Jadi banyak jawabannya di sini. Jadi bisa 2 ditambah 8 sama dengan 10. Atau bisa juga 10 itu berarti 8 ditambah 2 dibalik dia ya. Atau 10 itu sama dengan 3 ditambah 7 dan seterusnya. Ini berarti sifat penjumlahan komutatif. Nah, kalau sifat penjumlahan dari perkalian komutatif seperti ini. Coba cari dua bilangan yang jika dikalikan bernilai 24. Nah, itu banyak. Yang kalau bernilai 24 berarti bisa 4 kali 6. Atau bisa juga 6 kali 4. Langsung berbeda kan A dengan B-nya. Atau 12 dikali 2. Nah, ini berarti merupakan sifat komutatif dari perkalian. Nah, kemudian kalau dia yang ketiga ini, carilah 3 bilangan yang jika dijumlahkan bernilai 10. Nah, ini merupakan sifat asosiatif ya. Yang keempat ini sifat asosiatif perkalian. Carilah 3 bilangan yang nilainya 24. Di sini bisa menggunakan sifat asosiatif. Berapa 10? Nah, terserah angkanya, asal nilainya menjadi 10. Jadi A di situ bisa 2 tambah 2 tambah 4, tambah 6. Atau nilainya 10 kan? Nah, itu. Kemudian kalau untuk 24 berarti 2 dikali 2 dikali 6. Jadi bisa buat 2 dikali 2 dikali 6. Nah, ini menggunakan sifat asosiatif perkalian.
Nah, kemudian kalau untuk komutatif, nah ini, carilah dua bilangan jika dikalikan dengan 5, nilainya adalah 45. Nah, berapakah A dengan B-nya? Itu bisa ditentukan. Misalnya, kita tahu berapa supaya dia dapat 45, berarti 9. Berarti 9 berarti 4 ditambah 5 dikali 5. Jadi jumlahnya adalah 45. Ini menggunakan sifat distributif. Jadi sifat distributif itu adalah A ditambah B dikali C sama dengan AC tambah BC. Ya. Nah, selanjutnya ada elemen identitas penjumlahan. Nah, mengapa dia disebut elemen identitas penjumlahan? Dikarenakan kalau dia dijumlahkan dengan sesuatu, maka dia tetap nilainya. Itulah namanya identitas ya. Jadi A kembali ke A. Supaya dia kembali ke A berarti identitas penjumlahnya adalah 0. Kalau identitas perkalian berarti supaya dia tetap A berarti dia harus dikali dengan 1. Nah, seperti itu. Lalu inverse penjumlahan. Nah, untuk inverse penjumlahan dari yang bilangan positif itu menjadi negatif. Dia akan menjadi 0. Tapi kalau untuk inverse perkalian, dia akan menjadi 1. Nah, jadi A dikali 1/A. Ini menjadi inverse perkaliannya. 1/A ini kadang akan ditulis menjadi A pangkat minus 1. Jadi kalau misalnya 1/2, ini bisa kita buat menjadi 2 pangkat minus 1. Jadi kalau misalnya ada 1, 2 pangkat 3, maka ini bisa dibuat menjadi 2 pangkat minus 3. Nah, itu adalah inverse perkaliannya. Nah, jadi untuk sistem bilangan real, ini bisa digunakan sifat-sifat medan tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk kepada operasi bilangan. Bagaimana menggunakan sifat-sifat bilangan tadi untuk mengerjakan semua permasalahan yang disajikan. Nah, di sini perhatikan ada operasi bilangan, ada penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan. Ingat, sejak di sekolah kalian sudah mempelajari mana yang terlebih dahulu untuk diselesaikan. Ya, jadi yang harus lebih dahulu diselesaikan itu adalah perkalian, kemudian pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Jadi di sini bisa diselesaikan menjadi 5 ditambah 2 kali 3, 6, dibagi 2, dikurang 6. Nah, lalu di sini selesaikan lagi, 6 dibagi 2, menjadi 3, dikurang 6 sama dengan, kok 0, maaf, bukan 0. Kemudian baru ini diselesaikan. Jadi 8 dikurang 6 sama dengan 2. Ya, jadi hasilnya adalah 2. Nah, kemudian yang kedua, ini perhatikan ada bilangan di bawah tanda akar. Kembali di sini, di sekolah pada SMA, dulu kalian sudah belajar bagaimana menjumlahkan bilangan yang sejenis. Nah, jadi di sini 2 akar 3 kali akar 3. Jadi kalau sama-sama akar, maka dia menjadi 2 kali 3. Dikurang 2 akar 3 dikali akar 5. Nah, di sini tidak bisa dijumlahkan ya. Nah, jadi dia bisa hasilnya adalah 6 dikurang 2. Nah, karena di sini akar sama-sama akar, maka dia bisa menjadi 1. Ya, jadi 2 akar 15.
Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga ini adalah setengah ditambah 1/4 dikurang 1/3. Jadi di sini kita samakan dulu penyebutnya. Ya, ini pelajaran waktu sekolah. Jadi jika ada operasi yang seperti ini, samakan dulu penyebutnya menjadi berapa? Supaya bisa ya 12. Jadi ini berarti 6 ditambah 3 dikurang 4. Jadi 6 tambah 3, 9. 9 kurang 4 menjadi 5/12. Nah, sekarang soal yang keempat. Ini saya ambil sama dengan yang di atas, tapi dia dibagi 5/4. Artinya kalian selesaikan dulu yang di pembilang, baru bagi dengan penyebut. Tadi sudah kita cari. 5/12 dibagi 5/4. Nah, ini bisa kita buat menjadi 5/12 dikali 4/5. Ini bisa dibagi jadi 1. 12 dibagi 4 menjadi 3. Jadi hasilnya adalah 1/3. Nah, selanjutnya soal yang terakhir. Apabila ada operasi bilangan yang menggunakan variabel, ya, menggunakan variabel, maka ini bisa kita samakan penyebutnya aja. Jadi ini sama seperti pada kasih pecahan tadi, ya. Ini sama, jadi ini diselesaikan terlebih dahulu penyebutnya. Penyebutnya diselesaikan dulu. Jadi di sini kita samakan penyebut, berarti ini sama dengan samakan penyebut X dikurang 1 dikali 1 min 2E. Nah, kalau dia ini dikali dengan 1 min 2E, berarti di sini 1 min 2E ditambah yang pembilang ini dikali dengan X min 1. X min 1 dikali 2X plus 1. Nah, seperti ini. Baru dibuka. Jadi ini 1 min 2X ditambah 2X kuadrat. X kali 2X, 2X kuadrat ditambah X min 2X plus min 2X min 1. Nah, ini menjadi X min 1, 1 min 2X. Nah, ini kita selesaikan. Jadi 1 dibuka kurungnya. Semuanya. Sehingga hasilnya menjadi yang sama sejenis, bisa dijumlahkan. Ini tidak ada, 2X kuadrat min 4X plus X jadi min 3X. Kemudian 1 dengan minus 1, 0. Nah, jadi hasilnya ini. Nah, jika ini bisa kita sederhanakan lagi, maka ini bisa disederhanakan lagi. Misalnya dibuat menjadi X-nya kita keluarkan 2X min 3. Nah, ternyata dia tidak bisa dibagi tetap, ya, dengan penyebut. Jadi cukup sampai di sini saja. Kalau dia masih bisa dibagi, maka disederhanakan. Nah, itu. Kemudian ada juga soal lain yang bisa dalam menggunakan variabel. Saya contohkan, misalnya X kuadrat dikurang
25 dibagi X min 5. Nah, di sini kalian harus bisa membuat bahwa X kuadrat min 25 itu berarti X 5 pangkat 2. Ya kan? Nah, jadi ini bisa kita buka. X kuadrat min 5. X kuadrat dikurang 5 kuadrat, itu ingat ada sifat bahwa A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Jadi ini bisa kita buat menjadi X ditambah 5 dikali X dikurang 5. Sehingga antara pembilang dengan penyebut ini bisa ada yang kita bagi. Jadi hasilnya menjadi lebih sangat sederhana, yaitu X ditambah 5. Nah, demikian untuk materi sistem bilangan real. Kita akan lanjut pada materi berikutnya mengenai ketidaksamaan. Saya tutup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.